Terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu keselamatan di dalam Kristus. Di siang hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami untuk menjadi pendengar yang baik. Kami rindu hidup kami diubahkan, dikuatkan. Kami bisa jadi berkat bagi orang banyak. Kuasa-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar bersama Tuhan. Saat ini Tuhan, hadirat-Mu turun di tempat ini. Roh Kudus mengalir. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, hancurkan belenggu kuasa gelap. Kami rindu biarlah di tempat ini hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati Tuhan. Bersama-sama semua kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat shalom. Apa kabar semuanya siang ini? Haleluya. Sama-sama buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14 yang keras. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Terus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Terus, siang hari ini kita akan belajar tentang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Katakan, aku pengikut Kristus. Kita pasti sering mengatakan, I am the follower of Christ. Aku pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, saya mau tanya, posisi Tuhan Yesus di mana? Di depan atau di belakang kita? Di mana Bapak Ibu? Di depan ya. Jadi karena kita pengikut, maka kita harus mengikuti teladan Yesus. Melakukan apa yang Yesus contohkan di dalam kehidupannya, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan harus di depan, jangan sampai kita mendahului Tuhan. Seringkali karena kita tidak sabar dalam proses, kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan, kita mendahului Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Berantakan, penyesalan. Karena apa? Salah ambil keputusan. Saya percaya kita semua pasti pernah mengambil keputusan yang salah, betul tidak? Terlalu gegabah mengandalkan, oh kayaknya ini nih, padahal Tuhan bukan ke situ maunya. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan saudaraku. Tidak begitu saja kita mengatakan aku pengikut Kristus, tapi tidak kita tunjukkan buah-buahnya. Enggak, pengikut Kristus itu ada cirinya. Nah, Tuhan mengajarkan saudaraku, bagaimana cara-caranya kita bisa mengikut Kristus. Coba lihat pada ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, katakan kata orang. Amin. Siapakah anak manusia itu? Jadi ketika sampai di kota Kaisarea Filipi, Tuhan kumpulkan para murid, ada 12. Kemudian Tuhan bilang begini sama mereka, menurut kalian yang kalian dengar di luar, orang-orang bilang aku ini siapa sih? Gitu. Dan pada ayat yang ke-14 saya percaya suasananya sangat bergembira, bersuka cita. Semua para murid mau memberikan jawaban. Dan jawaban mereka berbeda-beda. Ayat 14 dikatakan, jawab mereka. Oh ini suasananya pasti gaduh nih saudara. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang menyatakan Yeremia dan salah satu dari para nabi. Jadi para murid mendengar pendapat orang tentang Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus tanyakan, mereka jawab itu. Jawab pertanyaan Yesus saudaraku. Tapi lihat. Awalnya Tuhan tanya, menurut orang lain saya ini siapa? Tapi kemudian Tuhan persempit pertanyaannya. Sekarang menurut kalian saya ini siapa? Kalau pertanyaan pertama itu pendapat orang, kalau sekarang ini pendapat kita tentang siapa Yesus. Saya bertanya di tempat ini, Tuhan pun bertanya kepada Bapak Ibu.
Yesus itu siapa bagi Bapak Ibu? Dan saya percaya ketika Tuhan tanya, menurut orang lain yang kalian dengar di luar, mereka bilang saya ini siapa? Heboh. Mereka ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, bahkan seperti nabi-nabi yang lain. Semangat. Tapi ketika Tuhan tanya, menurut kalian yang 12, saya ini siapa bagi kalian? Who am I for you? Siapa aku bagimu? Saya percaya, hening. Diam, membisu. Yang tadinya orangnya antusias menjawab, tiba-tiba Yang bisa jawab cuma satu, siapa? Petrus. Itu pun jawabannya bukan dari pendapat dia sendiri, karena Alkitab mengatakan jawaban Petrus itu diinspirasikan oleh Bapa di surga. Pikiran itu diwahyukan. Diwahyukan artinya surga memberikan itu kepada Petrus dan Petrus bisa menjawab. Pada ayat yang ke-16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Dari 12 murid yang bisa jawab hanya Petrus, dan Petrus pun jawaban ini lahir dari Bapa di surga memberikan kepada dia jawaban itu. Di tempat ini Tuhan mau Bapak Ibu kau tahu siapa Yesus bagi kita. Ada orang yang mengatakan Yesus penyembuh, that's good. Yesus sumber berkat, betul, saya percaya sekali. Tapi kalau kita datang beribadah hanya cari kesembuhan, hanya cari berkat, saya percaya saudaraku, ketika kau dapat semua itu, kau bisa tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang datang sakit sembuh, tinggalin gereja lagi. Kembali lagi ke hidup yang lama. Bangkrut datang ke Tuhan, diberkati lagi, kembali lagi ke hidup yang lama. Tuhan mau kita datang kepada Dia bukan hanya cari apa yang ada di tangannya, tapi cari hatinya. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan tanya siapa aku bagimu, Bapak Ibu bisa jawab enggak? Sehingga di tempat ini kita kenal Tuhan bukan kata orang. Para murid semangat menjawab karena kata orang engkau begini, kata orang engkau si anu, si itu. Tapi begitu ditanya, menurut kalian saya ini siapa? Silent, gak bisa jawab. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak bersama Tuhan, saya percaya ketika ditanya siapa Yesus bagi kita, jawabannya akan panjang kali lebar kali tinggi. Katakan amin. Karena kita sudah mengalami Tuhan. Dan karena Petrus bisa menjawab, saudaraku, ini kan Petrus dapat pewahyuan ilham dari Bapa di surga dan dia bisa menjawab, engkau adalah Mesias. Ini kalau buat kita orang Indonesia mungkin biasa-biasa, Mesias. Tapi buat orang Yahudi, Mesias itu adalah orang-orang yang sudah dinantikan. Orang yang dinantikan untuk membebaskan Israel, saudaraku. Bahkan hingga detik ini kalau Bapak Ibu ke Israel, orang Yahudi masih nunggu Mesias datang. Padahal Mesias sudah datang, kapan? 2000 tahun yang lalu. Bayangkan orang yang mereka tunggu ternyata udah datang. Dan ketika yang ditunggu udah datang mereka tolak. Justru kita mengucap syukur, kita jauh dari Israel tapi Indonesia terima Yesus dan kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, Petrus dapat pewahyuan ini. Engkau adalah Mesias. Karena dia dapat pewahyuan ini dan dia taat mau memperkatakan, maka ada berkat. Jadi di dalam pewahyuan kita semakin mengenal Tuhan, semakin tahu Tuhan, semakin mengalami Tuhan, maka semakin banyak berkat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Bukan hanya berkat tapi semakin banyak promosi yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu mau nggak dipakai Tuhan luar biasa? Aduh, yang jawab cuma sedikit ini. Bapak Ibu mau nggak dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Ya. Kenali Tuhan. Gak mungkin Tuhan pakai orang luar biasa kalau dia nggak kenal Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan kasih kuasanya, urapannya, mujizatnya kepada seseorang yang dia nggak kenal Yesus. Gak mungkin.
Tuhan akan percayakan dirinya, kuasanya kepada orang-orang yang haus lapar akan Dia. Orang-orang yang mengenal Dia. Ini level orang Kristen yang bukan pada umumnya. Ini level orang Kristen yang benar-benar intim dengan Tuhan. Yang hidupnya bukan buat dirinya lagi, tapi hidupnya buat Tuhan, saudaraku. Jadi selama kita masih pusing hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, sulit Tuhan pakai kita. Karena selama kita masih mikir hidup kita, kapan Tuhan jadi besar? Kalau kita katakan Tuhan, hidupku adalah untuk memuliakan Engkau, pasti Engkau dahsyat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dalam semua aspek kehidupan Engkau akan sangat luar biasa diberkati Tuhan. Berkat Tuhan buat Petrus apa? Coba lihat pada ayat 17. Kata Yesus kepada Petrus begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tuhan ngomong begitu. Petrus, engkau tahu aku Mesias, itu bukan karena ada di otakmu ya. Itu karena Tuhan Bapakku di surga taruh pemikiran itu di dalam hidupmu. Dan 18, dan aku pun berkata kepadamu. Ya, Tuhan bilang, I say to you, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu dalam bahasa aslinya Yunaninya Petros. Engkau adalah Petros, dan di atas batu karang ini, batu karang itu Petra bahasa aslinya. Jadi engkau adalah Petros. Petros itu batu karang tapi kecil, kerikil. Engkau adalah batu karang yang kecil, tapi di atas batu karang yang besar aku akan mendirikan umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Katakan amin. Batu karang yang besar itu siapa? Yesus. Engkau adalah batu karang yang kecil Petrus. Tuhan bilang begitu. Ya. Dan di atas batu karang yang besar, yaitu pribadiku, aku akan membangun umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja ini dibangun di atas dasar pribadi Yesus. Alam maut artinya kerajaan kegelapan, setan roh jahat tidak bisa menghancurkan gereja. Saya mau tanya, organisasi mana di atas dunia ini yang bisa bertahan ribuan tahun? Gak ada kecuali gereja. Buku mana di dunia ini yang tetap dibaca orang selama ribuan tahun? Gak ada. Bukunya Shakespeare dibaca orang dulu di dunia hanya ratusan tahun, setelah itu jadi di museum. Tulisan Shakespeare, saudaraku. Dulu saya belajar sastra Inggris, itu ngejelimet bikin otak panas. Orang Amerika, orang Inggris asli aja belajar tulisan Shakespeare stres. Apalagi saya orang Indonesia. Dulu saya sastra Inggris, belajar itu sulit. Tapi sekarang apakah ada Gen Z, Gen Alpha yang belajar tulisan Shakespeare? Hampir nggak ada. Buku-bukunya Shakespeare di perpustakaan sekarang, di pojok-pojokan berdebu. Tapi lihat, Alkitab ini jauh lebih tua dari Shakespeare. Ribuan tahun. Bahkan saya percaya setiap kita yang hadir sudah pernah baca Alkitab. Katakan amin. Bahkan buku ini semakin ditindas, semakin berusaha untuk ditiadakan, justru semakin merambat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi pergerakan Tuhan melalui gerejanya. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya melalui gereja. Gereja-gereja yang mau dipakai Tuhan pasti ada tanda dan mujizat. Katakan amin. Amin. Tuhan menarik banyak jiwa melalui kuasa yang dia tunjukkan. Dan yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya itu gereja. Gereja itu bisa seperti gereja kita ini maupun Bapak Ibu dan saya. Kita ini gereja Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi melalui hidup Bapak Ibu, Tuhan mau menunjukkan kepada orang di luar tuh yang belum percaya Yesus, bahwa Yesus itu penyembuh. Yesus itu penolong, Yesus juru selamat, Yesus itu Tuhan, Yesus sumber berkat, Yesus yang bisa lakukan mujizat. Tapi awalnya Tuhan berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Tuhan ngomong kepada siapa? Petrus. Tapi Tuhan ingatkan dia nama aslinya, Simon. Tapi bukan Simon doang, dikasih marganya, diingetin sama Tuhan. Simon bin Yunus, itu sama seperti Fidel bin Sitorus.
Saya Sitorus. Ya kan? Fidel bin Sitorus. Filipus. Petrusnya itu seperti Filipus, itu nama pemberian dari Tuhan. Nama pemberian dari Tuhan melalui gembala sidang ketika dibaptis, Filipus. Artinya, kenapa sampai detail? Ya kan, Simon bin Yunus, Petrus. Karena begini, kalau Tuhan sudah berkati orang, nggak pernah salah alamat. Katakan amin. Amin. Nama Petrus itu di zaman itu banyak, tapi Petrus yang mana? Petrus yang nama aslinya Simon. Simon yang mana? Simon bin Yunus, artinya Simon yang bapaknya namanya Yunus. Itu. Di sini mungkin yang namanya Agus banyak, tapi Agus tertentu kalau sudah diberkati Tuhan, percaya nggak pernah salah alamat. Amin. Pada Agus tertentu, Agus yang mana? Yang taat dan siap dipakai Tuhan. Dahsyat loh Tuhan kita, saudara. Jadi sekalipun mungkin ketaatan Bapak Ibu nggak ada yang lihat ketika engkau jam doamu, jam puasamu, yang engkau di kamar berdoa, orang nggak ada yang lihat. Engkau tetap jaga kekudusan, nggak ada yang lihat. Tapi mata Tuhan di surga lihat. Ini nggak ada yang bilang amin di surga. Bilang amin dong. Ini yang saya sampaikan dahsyat loh. Manusia nggak ada yang lihat. Bilang amin dulu. Tapi Tuhan lihat. Sama seperti dosa-dosa yang kita berusaha tutup-tutupi, kita pikir gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat. Ketaatan kita gitu juga. Mungkin kita pikir gak ada yang lihat, kita taat sama Tuhan. Baca firman, jam doa tetap jaga. Bahkan berpuasa, kita menyembah Tuhan siang dan malam gak ada yang lihat. Tapi Tuhan katakan, I saw you. Aku lihat ketaatanmu kepadaku. Berkat tidak salah alamat tercurah. Siap diberkati Tuhan? Bilang amin dong. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, Petrus yang sama, yang diberikan pewahyuan tentang siapa Yesus, ya, tidak lama kemudian ternyata dia bisa bikin salah juga. Nah, ini dia. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan dari Petrus? Padahal baru dipromosin Tuhan loh, baru diberkati Tuhan. Tuhan katakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku. Tuhan lagi pilih dia menjadi pemimpin gereja pertama di dunia. Tapi nggak lama jatuh dalam dosa. Apa kejadiannya? Coba lihat pada ayat 21. Ini kejadiannya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi. Katakan harus. Artinya nggak boleh ditunda-tunda. Benar nggak? Artinya nggak boleh yang lain. Apa yang harus Yesus lakukan? Pergi ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan di Yerusalem? Lihat. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan apa? Ahli Taurat. Bahkan lebih detail dikatakan. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi nggak lama setelah Yesus promosikan Petrus, karena Petrus mendapatkan pewahyuan tentang Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus mengatakan, aku ini akan dibunuh, aku akan disalib, aku akan mati. Tapi jangan takut, aku bangkit pada hari yang ketiga. Ini dia. Ternyata Petrus ini punya agenda lain untuk dekat dengan Tuhan. Agenda Petrus berbeda dengan agendanya Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu engkau datang ke tempat ini, kau punya agenda yang berbeda dengan agenda Tuhan Yesus. Ternyata karena perbedaan agenda ini jadi celah setan bisa menyerang Petrus. Di mana Petrus diserang? Dekat Yesus. Bayangkan, fisiknya dekat Yesus, tapi rohnya dikuasai setan. Sama seperti Yudas, di mana dia diserang setan untuk menjual Yesus ketika satu meja makan dengan Yesus. Jadi fisik bisa dekat, tapi rohnya jauh. Jangan sampai kita beribadah, fisik kita di gereja, roh kita jauh dari Tuhan. Bilang amin Bapak Ibu. Ya, ini kita jadi pelajaran loh. Petrus ternyata pernah jatuh dan dikalahkan setan. Di mana? Dekat Yesus. Apa yang terjadi? Yesus katakan, aku akan dibunuh. Ternyata Petrus gak suka dengan berita ini. Petrus berpikir Yesus akan jadi Mesias.
Dan pemahaman orang Yahudi, Mesias itu adalah pemimpin yang membawa Israel keluar dari penjajahan Romawi. Nanti Mesias ini akan jadi raja, pemimpin. Lah kalau Yesus jadi pemimpin, Petrus kecipratan, bener nggak? Jadi pemimpin juga, saudaraku. Jadi ketika Petrus mendengar Yesus akan mati dibunuh, dia bilang, tunggu dulu. Masa Mesias mati? Aku nggak mau kau mati. Aku punya agenda pribadi. Aku mau jadi pemimpin juga. Aku mau jadi orang hebat juga. Hati-hati. Kalau agenda kita, keinginan kita berbeda dengan agenda dan keinginan Tuhan, ini bisa jadi celah setan menyerang kita. Karena itu beberapa minggu yang lalu saya khotbah, biarlah mulai hari ini keinginan Yesus jadi keinginan kita. Kehendak Yesus jadi kehendak kita. Katakan amin. Pikiran Kristus ada di pikiran kita. Isi hatinya ada di hati kita. Bayangkan kita manusia berdosa, tapi Tuhan mau pikirannya yang kudus, yang mulia, yang dahsyat ada di otak kita, ada di pikiran kita. Isi hatinya yang kudus mengalir di hati kita yang mungkin dulunya penuh dengan kepahitan, sakit hati, dendam, kekecewaan. Tapi Tuhan mau isi hatinya mengalir di hatimu. Luar biasa. Gimana caranya? Gak ada yang lain. Agenda kita harus sama dengan agendanya Tuhan. Gara-gara Petrus tidak setuju mendengar Yesus mau mati, lihat pada ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan loh, ini mah kurang ajar. Yesus ditarik, mungkin agak emosi Petrusnya. Tuhan, ngapain kau ngomong begitu? Ditegur loh Bapak Ibu. Kalau murid menegur guru, negurnya dengan santun mah masih oke ya. Tapi ini saya percaya nih, Petrus negurnya udah emosi. Karena dia punya agenda pribadi. Dia tahu kalau Yesus mati, agenda dia gugur, rencana dia nggak batal nggak jadi, saudaraku. Seakan-akan kan dia baik sama Tuhan. Dia bilang begini, kata Petrus begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Jangan mati. Kita doa deh supaya apa yang kau katakan itu tidak terjadi. Kan seakan-akan baik perkataan Petrus, tapi ternyata ini perkataan dari setan. Coba lihat ayat ke-23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Hanyalah iblis. Coba bayangkan. Ini sama seperti ada pendeta lagi mendoakan orang manifestasi dan pendeta tengking, keluar setan dalam nama Yesus. Ini sama. Tuhan nunjuk Petrus, tapi Tuhan bilang apa? Hanyalah iblis. Artinya di dalam Petrus ada siapa? Iblis. Iblis ini Bapak Ibu, ini bukan roh jahat yang ada di tikungan situ, yang malam-malam itu level paling rendah. Iblis ini Lucifer, komandannya setan, yang pernah dibuang Tuhan dari surga. Kok bisa ada di Petrus? Kapan masuknya? Ayo, kapan masuknya? Kapan Petrus bikin dosa sampai setan bisa masuk? Karena setan gak mungkin masuk dalam kehidupan orang percaya kalau orang percaya itu tidak buka celah. Dan celah itu pasti dosa. Kalau orang bikin dosa, setan bisa masuk. Katakan amin. Makanya itu Tuhan bilang apa? Buru-buru bertobat supaya setan gak masuk. Pertanyaannya, kan Petrus baru dipuji, ya kan, sama Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Ini apa kunci ini? Ini kuasa. Gereja diberi kuasa menghancurkan sakit penyakit, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan melepaskan berkat dan kesembuhan kepada umat. Katakan amin. Baru dikasih promosi sama Tuhan, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Hati-hati. Kok bisa? Pertanyaannya, kapan Petrus buka celah sampai dia bisa diserang Lucifer? Ternyata
ketika dia tarik Yesus, dia punya agenda yang lain. Di situ setan lihat ada celah yang terbuka. Dan gak perlu tunggu-tunggu lama-lama, setan langsung masuk. Makanya Yesus langsung katakan, hanyalah iblis. Saya percaya Petrus dan kawan-kawan kaget. Hah? Di dalam saya ada iblis tuh. Ya. Ini kejadiannya, saudara. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu dan saya, kita harus miliki pikiran Kristus agar Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus, pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Selama Bapak Ibu masih memiliki pikiran manusia, pikiran kehendak manusia, saudaraku, yang di sini cuma pikiran manusia, pikiran dunia, kita tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan. Nggak mungkin. Mengikuti Tuhan bukan nanti ketika ke surga. Selama di bumi pun kita punya tugas ikut Tuhan. Jadi kalau selama ini kita berkata aku pengikut Kristus, tapi keinginan kita yang menguasai adalah keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan, kita bohong sama diri sendiri. Pada ayat ke-24, ini terakhir saudaraku, saya janji ini yang terakhir. Ya, 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, katakan setiap orang. Artinya termasuk kita enggak? Halo, termasuk kita enggak Bapak Ibu? Termasuk ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, itu Tuhan bilang nih. Gitu. Padahal secara fisik 12 murid ini udah ngikutin Yesus. 12 murid ini murid. Tapi Tuhan perjelas. Setiap orang, termasuk kalian yang 12 nih. Kalau mau mengikuti aku, nih Tuhan kasih tahu. Ia harus menyangkal diri. Tolong bantu saya setelah menyangkal diri apa? Memikul salib dan mengikut aku. Yang pertama apa? Katakan menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Baru bisa mengikuti Yesus. Jadi kalau dua yang pertama tidak dilakukan, sangat tidak mungkin bisa mengikuti Yesus. Kalau yang pertama tidak kita lakukan, saya nggak tahu siapa yang kita ikuti. Kalau bukan Yesus artinya dunia yang kita ikuti. Sangkal diri ini apa sih? Bapak Ibu ingat gak peristiwa ketika Yesus ditangkap dan orang-orang menuduh kepada Petrus. Kamu kan murid dia. Dia bilang apa? Bukan saya. Terus datang lagi orang. Kamu murid dia. Bukan, sampai 3 kali. Petrus menyangkal Yesus. Sampai 3 kali. Jadi menyangkal itu artinya sesuatu yang aktif yang kita lakukan dengan kesadaran penuh. Kayak contohnya ada orang selalu fotoan bareng-bareng, posting di Instagram, di sosial media, orang bilang, ini cowok kamu ya? Bukan. Dia bukan cowok saya. Tapi kalian selalu foto bareng. Iya sih foto bareng, tapi bukan cowok saya. Itu disangkal. Ada pernyataan secara aktif. Lalu menyangkal diri apa? Siapa yang kita sangkal? Apakah orang lain? Apakah pasangan? Apakah anak? Apakah orang tua? Tidak kita akui. Bukan. Yang kita sangkal itu diri sendiri. Diri yang mana? Manusia lama kita. Keinginan-keinginan dosa kita. Kehendak kita yang salah. Keinginan kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Itu disangkal kapan? Every day. Setiap hari. Makanya tidak mudah jadi orang Kristen. Tidak mungkin kita mampu menyangkal diri kita kalau Bapak Ibu tidak tunduk sama Tuhan. Tuhan katakan menyangkal diri dan kemudian pikul salib. Ada orang bilang ini, ngapain saya pikul salib? Kan Yesus sudah pikul salib. Bapak Ibu, yang kita pikul itu bukan salib Yesus. Bapak Ibu, kita nggak akan mampu pikul salib Yesus. Terlalu berat karena di atas salib itu dosa manusia, sakit penyakit manusia, kegagalan semua manusia. Yang bisa pikul salib Yesus hanya satu orang. Siapa dia? Yesus. Lalu kalau kita harus pikul salib, salib siapa? Ya salib kita masing-masing. Ini bicara apa? Ketaatan. Pikul salib artinya selalu setia ikut sama Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dunia. Siap bayar harga. Siap ikut Tuhan, katakan amin. Apapun harganya, siap ikut Tuhan. Tuh, pikul salib, setia, taat. Mungkin konsekuensi dari ketaatan kita akan diasingkan oleh orang.
tidak dianggap oleh orang, that's okay. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah bisa menyangkal diri, pikul salib, maka itulah tanda-tanda orang yang mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa cross check diri kita. Kalau kita berkata, aku adalah pengikut Kristus, lihat kita nyangkal diri nggak tiap hari. Kedua, kita pikul salib tidak setiap hari. Mulai hari ini saudaraku, awali biarlah pikiran Kristus jadi pikiran kita. Katakan amin. Amin. Kalaupun hari ini engkau menang secara rohani, menang atas setan, tidak ada jaminan besok juga menang atas serangan kuasa gelap. Petrus menang, tapi kemudian diserang kuasa kegelapan. Bagaimana supaya menang terus? Tuhan mau kita menang terus. Menang terus, menang terus. Belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang ditulis di Alkitab. Gak ada yang lain. Tunduklah kepada Tuhan. Taat. Daging kita ini ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Daging kita ini nanti berusaha menyeret Bapak Ibu dan saya untuk terus jatuh ke dalam dosa. Karena itu pastikan semua keinginan kita sinkron dengan keinginan Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Firman-Mu memberkati setiap umat-umat Tuhan, membangkitkan iman percaya kami. Saat ini kami akan bersatu dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami rindu memberkati pelayanan gereja Tiberias. Ajar kami memberi dengan sukacita, ajar kami Tuhan memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap membawa persembahan kita yang kedua. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Kita sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terimalah berkat, terimalah mujizat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi saya. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah,
tercurah. Kami siapkan hati kami, terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan sukacita sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari saudaraku dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga sorga, anak kerajaan sorga, punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakit Bapak Ibu. Tuhan tolong pulihkan setiap anak-anak-Mu tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati pernikahan mereka, berkati anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia. Kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaan, usaha, karir diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita jemaat Tuhan yang telah kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, naikkan setiap doa dengan penuh rasa syukur, sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Mujizat pasti terjadi. Sambil kembali kita bangkit berdiri, mari bersama-sama kita boleh angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Ya, ada kesaksian saudaraku, tadi malam saya bersama istri mendoakan satu abdi negara, seorang polisi. Kita mendoakan di rumah sakit Polri. Dia bilang begini, Pak, saya sering ke hutan nggak cedera, tapi maintenance cedera. Cederanya adalah otot ACL-nya putus dan ini harus operasi, saudara. Setelah dioperasi sakit luar biasa sampai dia bingung. Saya ke rumah sakit mau sembuh, ini malah sakitnya lebih parah. Dia teriak minta painkiller, penghilang rasa sakit yang terbaik. Begitu dikasih obatnya, rasa sakitnya berkurang sedikit, tapi 3 jam teriak-teriak lagi. Bayangkan, tiap 3 jam kasih obat lagi, sakit obat. Pokoknya saya datang sama istri, badannya kesakitan, demam, karena infeksi di lutut ya, baru operasi. Kami datang berdoa, kami percaya dalam minyak dan anggur ada kuasa. Tuhan bisa sembuhkan saat itu juga, katakan amin. Ketika kami urapi, tumpang tangan ke lututnya saudaraku, saya dengar suara gini. Padahal sudah dioperasi, padahal diperban, tapi saya dengar. Ketika doa, Tuhan kasih hikmat, ini ada roh percideraan. Orang kalau terikat roh percideraan, kemana dia melangkah? Sering jatuh, sering celaka, ketabrak mobil, ketabrak motor, apapun. Kalau Bapak Ibu merasa engkau seperti itu, buru-buru minta didoakan. Karena dulu saya begitu, saya mau tenggelam berapa kali, mau celaka, mau segala macam, sampai saya stres. Akhirnya Tuhan kasih tahu ada roh percideraan dalam hidup saya. Bapak ini juga ngalamin. Iya benar Pak, saya dari kecil kepala bocor, kaki berdarah, dijahit segala macam, dan akhirnya maintenance bisa pluk, putus tuh otot. Begitu doa dalam nama Yesus, selesai doa gimana Pak? Mukanya cerah, rasa sakit yang harus pakai painkiller hari itu, saat itu disembuhkan Tuhan. Saat itu, right away, itu namanya instant healing. Kita percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan dia bilang, Pak Pendeta masih ingat gak berapa bulan yang lalu saya mau tugas ke Papua. Saya bawa pasukan 30 orang. Pak Pendeta doain, tolak peluru nyasar. Begitu di hutan Pak, ketika menghadapi pasukan pemberontak, dia bilang, jarak 80 meter, mereka punya senjata yang sangat canggih. Begitu tembak, senjatanya macet katanya. Pelurunya jatuh, pluk, begitu. Dan kemudian kami balas tembak dan mereka lari. Saya langsung teringat doa bahwa saat itu tolak peluru nyasar. Saya selalu ingat Bapak Pariaji almarhum dulu mengajarkan kami, kalau doa bagi abdi negara yang mau tugas dalam peperangan, kita minta perlindungan malaikat surga untuk tolak peluru nyasar. Katakan amin. Bayangkan senjata yang canggih Bapak Ibu, Tuhan bisa bikin macet. Artinya kalau ada orang berniat jahat sama kita, Tuhan bisa gagalkan dalam nama Yesus. Amin. Percaya kuasa Tuhan besar di tempat ini. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, saat ini hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengangkat minyak di tangan kami. Kami percaya minyak ini menjadi api dari surga, sehingga setiap yang sakit terima minyak ini pasti sembuh, yang lemah pasti kuat kembali. Bahkan bentuk kuasa kegelapan, serangan musuh, santet guna-guna dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat, tundukkan kepala kita.
Terima kasih Tuhan, kami bangga jadi anak-Mu. Terus siang malam Tuhan menunjukkan betapa dahsyatnya Engkau. Ajar kami Tuhan, mulai hari ini mengenakan pikiran Kristus dalam pikiran kami. Kalau masih ada keinginan-keinginan salah, keinginan dosa dalam kami, ganti, tolong Tuhan. Kami mau tanggalkan agar keinginan kami sama seperti keinginan Tuhan Yesus. Penuhi hati pikiran kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami mau menjadi pengikut Tuhan yang sejati, mengiring Tuhan sampai akhir. Ajar kami menyangkal diri Tuhan. Ajar kami mau pikul salib, menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kepatuhan, ketaatan akan firman. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang sudah pelayanan pada siang hari ini, baik para WL, para singer, teman-teman muda Bonarga Choir, bahkan para imam musik, usher, kolektan, guru sekolah minggu, koordinator tempat ini Bapak David bersama ibu dan keluarga. Semua kami diberkati Tuhan. Jerih payah dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Pak Aristo, Pak Argo, dijaga dilindungi Tuhan, diberikan hikmat terus dari surga untuk memimpin gereja Tiberias. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Bapak. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, yuk semua sama-sama kita katakan amin.